kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dedi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Jumat 16 Desember 2022. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Kamis kemarin. Undang-Undang P2SK diharap dapat menguatkan kewenangan dan tata kelola kelembagaan di sektor keuangan serta memelihara stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Undang-undang ini merupakan inisiatif DPR RI untuk menjawab perekonomian lebih baik dan mewujudkan sektor keuangan yang lebih stabil. Usai membacakan hasil rapat dan pandangan mini fraksi dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi menilai saat ini sektor keuangan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga perlu diikuti dengan regulasi yang sejalan dengan perkembangan zaman, mulai dari teknologi, dinamika pasar global, serta dinamika di tingkat masyarakat. Dari sisi otoritas, kita memperkuat otoritas di bidang sektor keuangan, apakah itu di BI, LPS, OJK maupun di KSSK. Di sisi industrinya, kita memperkuat pengawasan, khususnya perlindungan terhadap konsumen, memperluas ruang lingkup sektor keuangan dalam penggunaan teknologi, memperkuat peran BPR, BPRS, mempermudah akses UMKM, dan sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengapresiasi langkah DPR dalam menguatkan sektor perekonomian. Menurutnya, tanpa ada penguatan pada sektor keuangan, Indonesia tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sebagai negara yang berpenghasilan tinggi dan maju. Waktunya sangat tepat karena kita sekarang dihadapkan pada tantangan perekonomian baik yang berasal dari global dengan guncangan-guncangan akibat disrupsi geopolitik, disrupsi sisi supply, kemudian menyebabkan inflasi di negara maju yang tinggi dan kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terutama melalui sektor keuangan. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam acara pembukaan kegiatan UMKM Business Meeting Expo yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di DPR RI beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengapresiasi kegiatan ini sebagai cara pendampingan untuk mendukung dan juga mempromosikan UMKM di Indonesia. Selain itu, Muhaimin juga mendorong pemerintah daerah untuk membuat layanan satu atap untuk UMKM dalam mendapatkan pelayanan administrasi dan perizinan. Pimpinan DPR RI mendorong pendampingan terhadap UMKM dengan cara one-stop service atau pelayanan satu atap, sehingga pengusaha kecil dapat mengurus administrasi usahanya dengan lebih mudah. Usai membuka acara UMKM Business Meeting and Expo di Kompleks DPR MPR Senayan, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah daerah untuk ikut memberikan layanan one-stop service. Saat ini UMKM secara nyata telah memberikan dampak yang signifikan dalam perekonomian negara. Dengan layanan satu atap, diyakini akan mempercepat produktivitas pelaku UMKM sehingga laju perekonomian berputar secara baik. Nah, hari ini kita menyaksikan UMKM Expo dan Business Meeting sekaligus layanan satu atap mulai dari PP POM, kemudian sertifikasi halal, hak paten. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh pemerintah daerah, terutama kota-kota yang UMKM-nya besar, banyak jumlahnya, membuat pelayanan satu atap untuk UMKM kita. Karena apa? Karena UMKM itu sudah terbukti daya tahannya, terbukti kemandiriannya, terbukti manfaatnya buat ekonomi nasional, juga manfaatnya buat ekonomi keluarga. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah menekankan Kemnaker telah memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM mulai dari peningkatan skill keterampilan hingga cara pemasaran produk sampai kepada pembeli. Tenaga kerja baru, maka kita
bina, dampingi mereka, bahkan di dalam beberapa waktu yang terakhir kita pertemukan mereka dengan buyer. Kita pertemukan mereka dengan perbankan untuk mendapatkan KUR. Dan Kementerian Ketenagakerjaan hadir untuk memberdayakan UKM melalui ekosistem yang dibangun. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai perlunya aturan turunan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang pemilu yang sudah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022. Menurutnya, aturan turunan itu nantinya akan digunakan untuk mengatur daerah pemilihan pada daerah otonomi baru. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai perlu adanya aturan turunan dalam peraturan pengganti undang-undang atau Perpu tentang pemilu. Menurutnya, nantinya aturan turunan itu untuk mengatur daerah pemilihan atau dapil pada daerah otonomi baru. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, Perpu pemilu sudah diterbitkan pada tanggal 12 Desember lalu oleh pemerintah dan otomatis berlaku. Daerah otonomi baru tentunya memerlukan aturan turunan untuk mengatur daerah pemilihan dan hal-hal lain terkait pemilu. Sufmi Dasko mendorong Komisi 2 DPR RI untuk membahas dan mengkoordinasikan Perpu tersebut dengan pihak-pihak terkait. Ya, yang pertama Perpu Pemilu kan tanggal 12 sudah diterbitkan dan otomatis berlaku. Nah, oleh karena itu untuk kemudian daerah otonomi baru kita pikir perlu aturan turunan untuk mengatur daerah pemilihan dan lain-lain, dan itu nanti akan dibahas atau kemudian dikoordinasikan dengan komisi terkait, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI. Oke. Perpu pemilu ini mengakomodasi penyelenggaraan pemilu di 4 DOB di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, Perpu Pemilu juga mengatur penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta kelembagaan penyelenggara pemilu di keempat DOB tersebut. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada 6 Desember lalu, DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menjadi undang-undang. Sejumlah pasal dianggap kontroversial oleh publik, bahkan ikut disoroti oleh PBB. Untuk itu, DPR RI mendorong dilakukannya sosialisasi pentingnya revisi KUHP secara masif guna meluruskan kontroversi yang muncul di tengah publik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah,
membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan Undang-Undang KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab perkembangan di masyarakat saat ini. Dan DPR menekankan dibutuhkan sosialisasi secara luas dan masif agar Undang-Undang KUHP yang baru bisa diterima secara benar oleh masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. DPR ini melalui Komisi 3 akan terus mengawal dan mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan Undang-Undang KUHP yang baru, terutama peraturan pelaksana dan seluruh instrumen pendukung guna mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta sistem penegakan hukum yang adil, profesional, akuntabel, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pasca disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022. Undang-Undang KUHP yang baru memiliki masa transisi 3 tahun sebelum berlaku efektif pada tahun 2025. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan Undang-Undang KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab perkembangan di masyarakat saat ini. Rancangan Undang-Undang KUHP menjadi undang-undang merupakan langkah besar Indonesia dalam melakukan reformasi hukum pidana. DPR RI dan pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional membentuk undang-undang berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan. Apabila Undang-Undang KUHP belum dapat menyamakan seluruh pandangan rakyat Indonesia yang majemuk, masih terdapat jalan konstitusional untuk mengujinya. Apakah substansi Undang-Undang KUHP selaras dengan konstitusi negara? Jalan panjang pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP sejak tahun 2015 hingga disahkan DPR RI bersama pemerintah tidak terlepas dari pro kontra di publik. Sejumlah pasal menjadi sorotan publik, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ikut memberikan komentar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menekankan dibutuhkan sosialisasi secara luas dan masif agar Undang-Undang KUHP yang baru bisa diterima secara baik dan benar oleh masyarakat di dalam maupun luar negeri. Misalnya yang kontroversial yaitu pasal perzinahan, yang mana penerapan pidana pada pasal tersebut adalah berdasarkan delik aduan. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh PBB itu juga mungkin kurang tepat. Kita perlu lakukan sosialisasi secara luas karena memang di luar dugaan bahwa respon dari luar dalam pasal ini dan beberapa pasal saya pikir nanti pemerintah dan DPR perlu melakukan sosialisasi lebih luas baik di Indonesia maupun juga di lingkungan luar negeri yang merespon terhadap adanya pengesahan undang-undang ini. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Undang-Undang KUHP yang baru memberikan kepastian hukum nasional, namun tidak akan mengganggu investasi maupun wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Menurut Habibur Rahman, Undang-Undang KUHP yang baru menjamin memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Undang-Undang KUHP yang baru juga tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Untuk itu, Habibur Rahman mengajak seluruh pihak termasuk media di Indonesia
agar bisa membantu DPR RI dan pemerintah meluruskan isu-isu dalam Undang-Undang KUHP karena akan berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Kita jangan ikut-ikutan sebarkan hoax ya. Ya, kita juga sama-sama justru meluruskan ke masyarakat internasional. Karena ini kan pasti jadi amunisi untuk oleh pihak-pihak yang berkepentingan merebut pasar pariwisata Indonesia, dihembuskan isu yang tidak benar. Ya, kita luruskan di berbagai negara bahwa ini beredar luas ya, mulai dari pemberitaan yang serius sampai lawakan-lawakan di presenter TV mengatakan begitu. WNI apalagi dilaporkan oleh pasangan sahnya, ya itu kan sama seperti yang berlaku kemarin. Gitu. Namanya delik aduan dari pasangan suami istri yang sah atau dari orang tua si anak itu. DPR RI melalui Komisi 3 akan terus mengawal dan mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan Undang-Undang KUHP yang baru, terutama peraturan pelaksana dan seluruh instrumen pendukung agar mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta sistem penegakan hukum yang adil, profesional, akuntabel, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Mengantisipasi perayaan Natal tahun 2022 dan juga jelang tahun baru 2023, Komisi 5 DPR RI berharap kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kolaborasi demi menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat saat menggunakan transportasi publik sehingga penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan baik dan lancar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mungkin mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda masih menyaksikan TVR 17 pemirsa. Komisi 5 DPR RI mengingatkan pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mengantisipasi lonjakan volume perjalanan menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Untuk menghindari penumpukan kendaraan yang dapat menyebabkan kemacetan, Komisi 5 meminta pemerintah menyiapkan pos kemacetan di titik-titik strategis. Komisi 5 juga meminta setiap pihak yang terlibat dalam persiapan Nataru harus melakukan evaluasi terkait uji kelayakan transportasi dan informasi cuaca untuk menghindari adanya kecelakaan dan tetap mengutamakan keselamatan.
Selengkapnya mari kita simak wawancara dari rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 5 DPR RI berikut ini. Baik pemirsa, kurang dari sebulan masyarakat Indonesia akan menghadapi atau akan mengikuti liburan Natal dan Tahun Baru atau libur Nataru pada tahun 2022 ini. Dan pemirsa, Kementerian Perhubungan juga sudah memprediksi bahwa libur Nataru kali ini akan meningkat secara signifikan nih pemirsa, ketimbang dari tahun 2021. Dan juga diprediksi juga puncaknya akan terjadi sebelum Natal pada tahun ini. Lalu bagaimana pemerintah mengantisipasi atau memberikan fasilitas kenyamanan, kemudian fasilitas transportasi kepada para masyarakat untuk menghadapi libur Nataru ini? Saya akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu anggota Komisi 5 dari DPR RI untuk fraksi Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Jambi nih, yaitu Bapak Bakri. Pak, bagaimana Bapak melihatnya untuk kira-kira langkah-langkah yang perlu disiapkan oleh pemerintah, khususnya mungkin Kementerian Perhubungan ya Pak ya, untuk menghadapi libur Nataru ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi betul ya, dalam waktu dekat lagi kita akan dihadapkan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Seperti biasa-biasanya pasti perjalanan orang dan barang sendiri akan padat. Nah, kami insya Allah kalau tidak ada halangan hari Senin nanti kami akan rapat terkait dengan libur Natal Tahun Baru ini yang akan dihadiri oleh Pak Menteri PU terkait dengan jalan, Menteri Perhubungan, terus Kakor Lantas, BMKG dan Basarnas. Nah, banyak hal memang sudah disiapkan oleh kawan-kawan yang akan disampaikan kepada mitra kita dari masing-masing kementerian dan badan. Kita tahu bahwa hari ini kita merasakan sekali bahwa baru terjadi bencana alam. Itu diakibatkan oleh cuaca yang ekstrim. Sudah tuh adanya jalan-jalan longsor, ya, adanya kemacetan di sana sini. Yang ini tentu mungkin menjadi pertimbangan oleh kami. Oleh sebab itu hari Senin nanti akan kita adakan rapat kerja dengan beberapa menteri dan badan. Nah, saya sendiri selaku anggota DPR RI saya agak menyoroti bahwa kita tahu bahwa di Provinsi Jambi itu juga ada daerah yang dilalui kendaraan khusus lintas Sumatera, yaitu daerah Sarulangun, daerah Merangin dan Batanghari. Nah, ini 6 bulan ini dihebohkan, ya, viral bahwa jalan nasional itu dipergunakan oleh angkutan batubara. Yang kita tahu bahwa batubara itu harus mempunyai jalan khusus terkait dengan itu. Oleh sebab itu kita berharap salah satu contoh ini nanti akan saya bawa pada saat rapat tersebut. Dan tapi yang lebih lagi bahwa kita menghimbau seperti biasa-biasanya kepada kementerian untuk standby, membuat posko-posko di titik-titik kemacetan. Sehingga jangan sampai nanti pada saat libur Natal Tahun Baru itu terjadi stagnan. Nah, kita tahu bahwa masyarakat kita sudah hampir 2 tahun yang lalu itu mereka tidak bisa menikmati libur panjang, ya. Nah, ini pasti akan terjadi lonjakan penumpang. Nah, kami menghimbau khususnya kepada Kementerian Perhubungan, tolong kendaraan-kendaraan pribadi maupun umum itu betul-betul dicek secara berkala. Jangan sampai ada kendaraan-kendaraan lagi yang pertama mungkin tidak memenuhi standar, terutama juga terkait dengan supir-supir yang membawa kendaraan ini harus betul posisinya keadaannya sehat. Begitu juga dengan Kementerian PUPR, bahwa jalan-jalan ini harus betul-betul baik, tidak ada lagi jalan-jalan yang betul-betul berlobang. Kalaupun ada berlobang ya mungkin standar-standar biasa aja, tapi tetap harus bisa dilalui. Terus dari BMKG bisa menunjukkan keadaan cuaca pada saat ini dan pada saat akan datang. Termasuk juga Basarnas kita minta bahwa mereka selalu siap. Nah, ini kita akan rapat nanti pada hari Senin. Mudah-mudahan mendapat satu dukungan yang baik daripada mitra kami sehingga libur Natal Tahun Baru itu bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Karena kita tahu betul kita hampir 2 tahun ini. 2 tahun mereka tidak menikmati yang namanya libur Natal dan Tahun Baru.
Pak, tadi Bapak juga menyebutkan terkait dengan adanya jalan berlubang, Pak. Tentu itu membahayakan para pengendara atau khususnya bagi para masyarakat yang akan melintasi jalan tersebut, Pak. Kira-kira kan ini kan sudah hampir kurang dari sebulan, Pak, untuk menghadapi libur Nataru itu. Apakah kondisi di lapangan seperti itu masih banyak jalan-jalan yang berlubang atau memang sudah ada progres untuk membenahinya, Pak? Ya, saya pikir Kementerian PUPR ini merupakan satu PR yang mereka memang sudah tiap tahun ya. Tidak hanya pada saat musim lebaran ataupun liburan ya, tapi Kementerian PUPR sudah sering, artinya bahwa tanggapnya itu selalu cepat. Cuma kita selaku bermitra dengan mereka, kita selaku anggota dewan yang betul-betul merasakan bagaimana denyut jantung perasaan-perasaan masyarakat daripada yang ingin mereka, kami mengingatkan kepada pemerintah. Salah satu contoh, umpamanya kalau di Kementerian PU. Nah, begitu juga di Kementerian Perhubungan, saya bilang tadi kendaraan umum, sudah itu masalah tiketing, harga tiket, pesawat, ini semuanya harus kontrol. Sehingga betul-betul nikmatnya hari libur Natal Tahun Baru ini betul-betul bisa diserahkan masyarakat. Terakhir dari saya, Pak, tadi kan untuk pemerintah, Pak. Kalau untuk masyarakat sendiri, kira-kira apa nih, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat Indonesia khususnya supaya bisa nyaman atau bisa menghadapi tahun baru kali ini dengan selamat sampai tujuan? Ya, himbauan saya kepada pengguna kendaraan pribadi tentunya kendaraannya harus betul-betul sehat, baik, ya, memenuhi standar. Terus yang kedua, saya pikir kalau toh memang liburan di daerah kita ada wisata-wisata yang cukup bagus, kita tidak perlu keluar lah. Karena situasi kondisi ekstrim ini sangat perlu berhati-hati. Terkadang-kadang bencana di mana-mana ada. Kita paling tidak kalau tinggal di daerah masing-masing kita akan merasakan nikmatnya sendiri. Terima kasih Pak Barki atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Bakri. Di mana tadi Bapak Bakri menyampaikan bahwa keselamatan menjadi yang utama bagi pengendara untuk bisa menghadapi libur Natal dan Tahun Baru pada kali ini. Dan juga tadi disampaikan juga bahwa Komisi 5 DPR RI ke depan akan melaksanakan rapat kerja dengan beberapa kementerian untuk membahas juga terkait dengan persiapan liburan Natal dan Tahun Baru ini. Dan pemirsa, itulah tadi laporan saya dari Komisi 5 DPR RI. Saya Alfat Rizky dan juga Teddy melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini.
Terima kasih rekan Dadi dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media adalah terkait dengan DPR RI yang telah resmi mengesahkan Omnibus Law sektor keuangan, yaitu Undang-Undang P2SK. Dan jika kita melihat ini ada beberapa pembahasan di beberapa media online ini, ada banyak sekali pembahasan terkait dengan rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2022 hingga 2023 resmi mengesahkan rancangan terkait Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK menjadi undang-undang pada Kamis 5 Desember kemarin. Sebelumnya pemerintah bersama DPR RI resmi menyetujui rancangan undang-undang tersebut alias Omnibus Law keuangan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 pada Kamis 8 Desember lalu. Dan pemirsa, pengambilan keputusan ini pun melibatkan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Di sini juga pemerintah sepakat untuk meneruskan dalam pembicaraan tingkat 2 yaitu pengambilan keputusan terhadap rancangan Undang-Undang P2SK di sidang paripurna DPR RI. Sri Mulyani di sini pun berharap terbentuknya terkait dengan rancangan undang-undang ini dapat menjadi momentum dalam memperkuat ekonomi di Indonesia yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat serta pemulihan ekonomi di tanah air pasca pandemi COVID-19. Sri Mulyani juga menyebutkan berharap bahwa rancangan undang-undang yang akan membawa reformasi di sektor keuangan ini juga dapat meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia dalam menghadapi kondisi global saat ini. Berdasarkan draft yang ada di rancangan Undang-Undang P2SK tersebut, setidaknya ada beberapa poin krusial baru yang ditambahkan pemerintah dalam aturan ini. Di antaranya yang pertama, pemerintah menambah tugas lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank dan perusahaan asuransi. Dan yang kedua, nih anggota partai politik tidak bisa bergabung menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan yang ketiga, tugas Bank Indonesia bertambah sebagai penyelamat negara saat terjadi krisis dengan membeli surat berharga negara di pasar perdana. Dan lalu yang keempat nih pemirsa, pemerintah menetapkan seluruh kegiatan usaha bullion atau bank emas kedepannya di sini harus mendapat izin OJK ya. Dan di poin kelima, pemerintah juga memutuskan untuk menambah 2 anggota Dewan Komisioner OJK untuk mengurus kripto dan modal ventura di Indonesia. Dan poin yang terakhir ini adalah terkait dengan OJK akan berbagi tugas dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online adalah di mana pimpinan DPR RI meminta Bupati Meranti introspeksi diri usai menghina Kementerian Keuangan. Ini memang nih menjadi pembahasan di beberapa media yang juga gencar diperbincangkan juga di tengah masyarakat, di mana Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad meminta Bupati di Kepulauan Meranti ini Muhammad Adil melakukan introspeksi diri setelah sempat menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan. Dasko menilai tidak seharusnya pejabat publik meresponsi suatu permasalahan dengan cara seperti itu. Diberitakan sebelumnya Muhammad Adil meluapkan emosinya kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenq, Luki Alfirman, atau di sini saat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru pada Kamis 8 Desember lalu. Bupati pun di sini protes terkait masalah pembagian dana bagi hasil untuk daerahnya yang dinilai terlalu kecil. Adil menilai jumlah penerimaan dana bagi hasil produksi minyak tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Meranti saat itu. Dalam acara tersebut, Adil menilai bahwa Kementerian Keuangan sebagai iblis karena tidak puas dengan penjelasan Kementerian Keuangan kala itu. Adil pun lantas menggunakan analogi agar Meranti pindah ke Malaysia atau mengangkat senjata demi mendapatkan hak mereka. Ia berdalih hal tersebut dilakukan agar Meranti bisa selesai memperselesaikan dari masalah kemiskinan ekstrim. Dan di sini Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad mengatakan kembali terkait dengan permasalahan yang diutarakan semestinya bisa dilakukan dengan dialog. Hal tersebut bertujuan menemukan solusi tanpa harus terbawa emosi. Menteri Dalam Negeri pun Tito Karnavian telah memanggil Muhammad Adil dan menyampaikan teguran keras kepadanya.
Kementerian Dalam Negeri berencana melakukan mediasi antara Muhammad Adil dengan pihak Kementerian Keuangan. Nah, pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini, yaitu berita terkait dengan pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juga berita dari pimpinan DPR RI yang meminta Bupati Meranti segera introspeksi diri usai menghina Kementerian Keuangan, dan saya Angga Dokter ini kembali ke rekan Dadi. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.